Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersama-sama sholawat supaya kita mengiringi pada bulan Maulid ini. Mungkin sudah agak berakhir. Shalli wa sallim daiman ala madar. Shalli wa sallim daiman ala madar. Wal ali ala sama bima qad wa'ada. Wal ali wal aslam bima qad wa'ada. Mana saja semuanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Kain dalam hal ini Haji Muhammad Sukatin beserta Ibunda Haja Siti Rohaya, juga Ibunda Haja Siti Fatimah, juga kepada Ibunda Haja Ibu Ilyas, ya namanya nggak tahu. Oh, Ibu Haja Yati, Ustazah Nono, Ustazah Rohani, Ibu Haja Ustazah Rohani, ya. Ada lupa, baru dari aja jadi lupa. Semuanya Ibu RT, Ibu RW, semua jamaah dalam masalah sudah. Sedikit kita membahas, sudah banyak kita tentang Maulid Nabi, mungkin tentunya sudah pada menghormati dan juga memperingati, ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kemarin kita bisa mendapat syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok kita akan ketemu yang sedang ikhlas dalam masyar, orang pada kelaparan, kepanasan, haus, bingungan. Kalau kita senantiasa ya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan besok di alam mahsyar kita mendapat naungan oleh beliau. Allah SWT menunjukkan mendapat pertolongan, tidak akan panas, tidak akan haus, tidak akan lapar. Mudah-mudahan sejuk, enak rasanya, kekal abadi. Amin Allahumma. Ibu-ibu dan bapak Allah SWT, dalam hal ini kita mulai mengutip masalah pelajaran yang kemarin, sambung dengan pelajaran fikih, yang supaya kita ibadahnya yakin, supaya benar, dan kalau benar memang mendapat pahala. Kalau sudah mendapat pahala, mendapat ridho Allah SWT dengan pahala ngaji yang luar biasa, pahalanya luar biasa. Ngaji 1 jam sama dengan lebih besar, lebih baik, lebih agung daripada sholat sunat 1000 rakaat. Dan kita membaca Al-Quran 1 huruf akan diberikan pahala oleh Allah Taala 10 kebaikan. Kalau lagi sholat tuh kita mendapat per huruf likuli watin yatin 100 kebaikan. Kalau kita di luar sholat, kita wudhu membaca Al-Quran 1 huruf akan diberikan pahala kebaikan 25 kebaikan. Dan kalau kita membaca seperti ini, hadas tidak wudhu, ikutin, mau membaca, mau dengerin, insya Allah mendapat pahala 10 kebaikan. Itu luar biasa. Fasun
ayat faslun qalamun sonifu mu'alifu bidarinal aminin hadal kitab Sabinatun Najah, pasal yang menerangkan arkanu allati talzamu bihi atumaninah. Jadi kita mempunyai rukun, bu, rukun ini tidak boleh ditinggalkan cuma sedikit, jangan sampai ditinggalkan karena akan makan dan juga kita akan mendapat dosa, bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa. Saya bacakan ibu, ini ngaji kayak waktu sorogan waktu muda, jadi umur SMP, SMA, ini ngaji kitab. Kalau sekarang ibu-ibu ngaji kitab mustami, dengerin doang ya. Gak tahu bahasanya, kalau orang yang mau benar mau salah ikut lah ya, gitu ya. Pokoknya tanggung jawab pusatnya lah, mau baca kitab salah ya, monggo. Mau kita benar ya memang harus resiko sendiri. Yang dengerin mah enjoy baik, karena apa? Ini yang tanggung jawab adalah yang baca kitab, makanya harus berdasarkan nahwu dan sorok. Tidak asal baca. Sekarang banyak ustaz cuplikan fotokopi, tapi tidak mengenal bahasa Arab atau bahasa nahwu dan sorok, bahkan pun tajwid nggak pernah, bahkan nggak bisa baca Quran. Waduh, repot ya bu. Aduh, kalau diingat dari makna dan arti luar biasa. Tahu jawab yang dikagum siapa duluan? Ustaz dulu, ibu maju baik, yang penting dapat pahala kita aja ibu ya. Fasun arkanu allati talzamu bihi fiha atumaniyatu arba'atu. Nih, kita ya ada rukun 4 yang harus dijalankan, artinya diam, tenang, anteng, istiqomah. Bu, tahu istiqomah bu? Tahu istiqomah? Menang, tahu menang? Diam. Kalau diam, anteng. Kamu bukan anteng tidur, antengnya anteng mendengarkan pelajaran yang lagi disampaikan. Walaupun sudah tahu, kita manusia tetap akan ada rupanya. Ar-rukumu wal i'tidalu. Ya, kita rukun untuk tenang, diam, anteng, ya kan, memperhatikan, merasakan apa yang kita baca dan apa artinya, dan rasakan resapan kita nikmatnya di dalam rukun ini, tentunya di dalam sholat. Ar-ruku wal i'tidalu, nah ini was-sujudu baina sajdataini. Saya baca dulu. At-tumaninatu hiya as-sukunu ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu mudhin mahalluha biqadri subhanallah. Nih bu, tahu artinya enggak bu? Tahu artinya enggak? Rukun yang kita wajib harus tenang dan tumanina itu ada 4 perkara. Yang pertama rukun, nah ini waswal intidalu wasujudu, ini harus tenang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abi Qatadah an abi ibnu Qatadah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asraqul nas ya, asraqu linnas sarikotan ya, kaifa yasruqu qala la yutimuhu ruku'uhu wa sujuduhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ini yang harus kita tumanina. Tumanina itu diam. Pas waktu sholat ruku itu benar-benar harus sempurna.
sampai nggak sempurna nggak tumanina, ada dalil Rasul mengatakan dari hadis Abu Qatadah mengatakan pencuri yang paling dahsyat dosanya besar gede adalah pencuri dalam sholat. Kayak pada sholat tahu. Pak sahabat bertanya, seperti apa sih pencuri dalam sholat? La yutimuhu wala rukumuhu wala sujuduhu. Bu, kalau ibu sholat pas saat ruku sujud intidal dia enggak? Hah? Apa mungkin 7 menit tarawih? Bu, pernah dengar 7 menit tarawih? Ya mungkin bukan kelas kita. Baca aja masih lama, masih belepotan, apalagi sampai tarawih 7 menit 23 rakaat sama witir. Waduh. Ini kalau menurut Abu Qatadah yang menyampaikan dari Rasulullah SAW dilarang. Itu pencuri. Pencuri paling dasar di dalam sholat yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Coba perhatikan. Artinya tidak tumanina. Saat ruku harus benar-benar tumanina sempurna. Kalau tidak sempurna dikatakan pencuri. Bahkan pun pencuri daripada maling kebo masih di dalam sholat. Masa di dalam sholat bisa pencuri? Iya. Jadi pas saat kita ruku nggak tumanina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat banget. Itu nggak ada jedanya, nggak ada tumaninanya. Ini dikatakan pencuri. Nah kita harus sempurnanya gimana biar kita dikatakan sholat yang sempurna, ibadahnya diterima, tidak dikatakan pencuri. Jadi begini, saat kita ruku, Allahu Akbar, lurus, ini ya gak encok ya, sempurna. Kalau kita gak encok, punggungnya gak kumat, ini lurus. Mau perempuan mau laki-laki lurus. Saat lurus ini yang di kaifiahnya tata caranya dalam punggungnya. Seandainya ibu punya bakso, ya, punya bakso di dalam mangkoknya taruh di atas gak tumpah, gak mereng, lurus, kepalanya lurus. Nih bu, ini sempurna kaifiahnya. Dan lurus itu kepalanya lurus, mripatnya melihat ke bawah, sujud ya, melihat ke tempat sujudnya, ya kan? Udah tangannya panjang banget, gimana? Tangan, yang penting punggungnya lurus. Kalau tangan pas di atas lutut, bagus. Panjang banget tangannya, ada yang panjang banget kan? Punggungnya lurus, tangannya sama lutut masih panjang, tangan di bawahnya. Ada juga yang tangannya pendek banget di atasnya, nggak buat patokan. Yang patokannya sempurnanya ini lurus. Kepalanya lihat ke sajadah. Kamu kalau sampai bilang kayak gini nih, jungkal sempurna, itu dikatakan lebih dasar pencurinya. Apalagi gini nih, mohon maaf kata, bu, prakteknya bu. Kita pasang ruku yang sempurna yang tidak dikatakan pencuri adalah lurus. Coba lurus gak bu? Tangannya nggak saya ini. Nah kepalanya lihat ke sujud nih. Kalau nggak ke ini juga boleh. Tapi yang bagus sujud karena untuk meluruskan punggung harus lurus. Seandainya mangkok di atas punggung itu nggak tumpah. Buahnya nggak tumpah buahnya. Lurus gak bu? Nah ini. Kalau seperti ini nih, lurus gak bu? Kecuali encok. Boleh encok. Atau mungkin kayak gini lah. Atau kayak gini nih. Lurus gak? Ini bagi yang sempurna, tapi bagi yang encok ya gak apa-apa. Kalau seandainya mau gini juga gak masalah. Kalau seandainya gini doang kan orang ada bobok ya. Gini nih, sebenarnya gini. Ini boleh gak bu? Ini cuma ruko nih. Kalau memang ibu masih kuat, sempurna, harus lurus. Ini sempurna. Tapi kalau sudah encok kayak gini nih, kayak gini nih, ini udah gemeter kayak gini nih. Namanya sakit atau orang tua, maklum. Ya, sempurna aja.
Diperkirakan di antara dikatakan tumanana itu seandainya baca sepanjang baca subhanallah itu sudah dikatakan sempurna. Sudah dikatakan tumanina. Allahu Akbar, subhanallah. Berhenti, berdiri, sami Allah, sudah cukup. Ini bagi yang punya penyakit N. Tapi kalau seandainya ibu sempurna, ya tetap baca sakti berkali, bahkan 3 kali pun ada niat hati, ya Allah selamatkan kami, ya kan, berkahkan kami. Dalam hati jangan diucapkan, boleh. Dalam hati niat supaya lama rukunya, supaya temani ini sempurnanya. Jangan sampai normal, rukunya bengkok-bengkok atau dengan atau duduk tidak lurus. Kalau seandainya gak lurus dikasih makanya lurus. Nah ini dikatakan sempurna ya. Wal intidal dan intidal. Makanya kalau intidal itu sunatnya baca intidal. Robbana lakal hamd itu paling sedikit. Robbana walakal hamd. Kalau di Mekah menurut adzan Imam Maliki Robbana walakal hamd. Kalau Imam Syafi'i Robbana lakal hamd. Beda enggak? Beda sedikit, beda tipis, tapi semua sama. Robbana lakal hamd. Gitu. Jadi untuk membaca, kalau pen panjang, Robbana lakal hamdu mil samawati wa min ul-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sempurna. Nah ini menyempurnakan, harus menyempurnakan rukunya, intidalnya berarti. Bahkan bu seandainya kita intidal as-sami' Allahu liman hamidah, begini nih. Itu nggak namanya nggak tumanina. Artinya tumanina diam, langsung seketika diam. Sami Allahu liman hamidah. Kata Pak Ustaz gini ini nggak apa-apa. Yang penting pergerakan di antara sikut ini jangan sampai berat 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali bu? Batal nggak? Batal nggak? Makanya kita harus ngaji, harus tahu. Kalau nggak batal. Oh saya belum tahu, ya nggak apa-apa, maklum. Tapi kalau udah tahu di sana, udah tahu kayak gini, sami Allahu liman hamidah, gini. Nah, itu bahkan tidak yang sami Allahu liman hamidah gini. Harus diam, sami Allahu liman hamidah, diam. Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Apal bacanya? Apal benar. Barang coba apal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau enggak hafal keberatan. Soalnya tiap hari 5 kali kita baca kok enggak hafal. Enggak hafal pajangan Ustaz, saya udah telmi telah mikir. Rabbana lakal hamdu cukup. Ustaz sama sekali aku enggak bisa kebangetan. Tapi asal nggak tahu Ustaz sah, sami Allahu liman hamidah, udah nggak usah baca. Sah. 2 saat Isya wasujuduhu wal julusu baina sajdataini. Ya, yang ketiga sujud sempurna. Nggak boleh itu jilbabnya ini ketutup, jidatnya buat sujud ketutup. Allahu Akbar. Seandainya ini jilbab nutupin kepala, ya berarti nggak apa-apa ya. Ini jidatnya tutup. Yang harus ditutupi adalah yang tumbuh rambut, kepala namanya. Kalau nggak tumbuh rambut namanya muka jidat. Nah ini yang harus ditempel ke tempat sujud. Allahu Akbar sujud. Nah sujud ini ketutupan jilbab atau mukena, hukumnya tidak sah. Kalau seandainya kelihatan rambutnya juga tidak sah, apalagi rambutnya disujudin. Kalau laki-laki dibuka ininya. Kalau ibu juga yang ditutupin itu rambut saja. Ya, ibu sama laki-laki sujudnya lain. Kalau laki-laki harus ditekan, jungking. Kalau ibu-ibu cukup nunduk. Karena apa? Dulu perbedaan di antara laki-laki rahasia di perempuan. Zaman dulu ada pertanyaan pasal mengatakan kalau perempuan terlalu buka itu gampang kecolongan. Tahu kecolongan bu? Kecolongan. Kalau laki-laki harus mungkin harus panjang. Tapi kalau ibu nunduk, artinya tangannya ditutupin ke ketek-keteknya, dikepit.
itu untuk melindungi rahasia. Dulu zaman dulu ada kejadian, ya kejadian. Jadi lagi sujudnya itu apa agak merenggang, ada maling dari belakang megang. Nah itu makanya terus dari patokan dari Imam Syafi'i harus pindah. Jadi ditutupin rahasianya. Kalau laki-laki bebas, bebas. Paham Bu? Makanya itu benar-benar sujud yang tumanina. Di antaranya paling sedikit baca kalimat subhanallah. Sempurnanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu 3 kali, bahkan 3 kali tambahin niatnya. Ya Allah Tuhan kami, luluskan dalam hati anak saya lagi mudah-mudahan lulus. Ya Allah, saya lagi kecukup ekonomi. Ya Allah, luaskan rezeki saya. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak begitu. Saya itu udah diajar sama gurunya dulu pas kaji kita. Nah, kita mengajarkan apa boleh diucap jangan diucap dalam hati. Sudah membaca kalimat tasbih 3 kali, diniati dalam hati, mudah-mudahan ibu niat sendiri. Terserah. Insya Allah itu yang disampaikan oleh kiai dulu itu hafid Quran itu benar. Di dalam itu mengatakan itu doa yang mustajab pas waktu sujud. Kita merendah menunduk kepada Allah SWT, mendekat kepada Allah dan bacanya kalimat tasbih, kalimat yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu, yaitu kalimat memuji kepada Allah. Setelah memuji kita meminta kepada Allah, insya Allah itu doanya mustajab. Jangan salah dalam sholat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, tunjukkan kita jalan yang benar dalam hati. Setelah kita membaca ini yang dikatakan sujud termasuk adalah sempurna dan tumani. Wal julusu baina sajadataini at-tumanina. Yang dikatakan keempat rukun yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud. Ya. Jadi Allah Akbar di antara gini. Rabbi firli wali daya, Rabbi firli warfa'ni warzudni. Ya, itu yang dikatakan rukun keempat itu luar biasa. Doa ini doa termasuk kubrit. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa kita. Tuh pertama. Ikrar, ampunilah dosa kita. Warzukni, berikan rezeki kepada kita. Itu udah komplit nih. Diampuni, ya kan? Diberikan rezeki. Warfa'ni, diangkat derajat kita. Tidak dikatakan itu lemah, tidak dikatakan itu termasuk tidak berharga, tidak mulia. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Warfa'ni warzukni wajibuni. Kita dilebur dosanya. Kita dilebur. Doa itu yang paling komplit adalah Rabbil Fidel. Maka dari itu Mbak Musa mengatakan harus tumani, dirasakan, diresapi, dihayati. Bacaannya bagus, artinya tahu dan kita amalkan. Insya Allah kita diampuni, diberikan rezeki, dilebur, diangkat derajatnya. Terus lagi warzukni warfa'ni waldini, ya warafi'ni mafu, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu. Hidayah itu luar biasa. Kita walaupun diminta, kalau hidayah gak datang, belum datang. Tapi kalau hidayah datang walaupun tidak diminta disengaja, datang. Contoh ya, sedikit contoh. Wadini wa'afini wa'afani dan diberikan sehat wal afiat. Ini di dalam doa itu makanya disarankan harus tumanina karena doanya ampunnya luar biasa. Artinya begini, hidayah kita diminta Allah, diberikan taufik hidayah. Ya Allah, jauhkan dari segala maksiat, tapi tetap maksiat. Itu butuh hidayah itu masih jauh. Ya Allah, saya jangan melakukan yang tidak diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah, tapi tetap melakukan. Tapi tetap orang itu masih melakukan, itu namanya belum tahu,
mendapat taufik hidayah. Berarti pas Rabbi firli wal hidayah belum dihayati, belum dirasakan, masih tetap melakukan masih atau melakukan yang tidak baik, itu belum mendapat taufik hidayah. Tapi orang mendapat taufik hidayah, contohnya saya punya kiai guru besar, dia mau mengajar di Jawa Timur, dia di jalan di stop oleh cewek, ya itu ceweknya cewek kupu-kupu malam, pakaiannya seksi, pendeknya di atas lutut, di bawah mantap, pakainya seksi, nyetok. Tetap kiai berhenti nih. Setelah berhenti, dibawa dia tujuannya mau merayu supir, tapi yang disupir itu kiai. Ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Jawa Timur sana, ada tujuan ngaji gitu. Nah, Mbak mau kemana? Saya mau ikut aja. Ditawarin di tengah-tengah jalan. Mbak, Pak, mau nggak? Mau apanya? Ya seperti inilah, kita senang-senang. Sekarang ikut saya aja. Jadi nggak nolak, saya ikut saya aja sampai tempat tujuan. Saya mau ngaji, ikutin saja. Saya mau ada tujuan ke sana, ikut itu dapat hidayah lah. Setelah itu, maaf nih, cerita tapi benar. Sampai tujuan, kiainya manggil jamaah. Udah bilang jamaah banyak jamaahnya. Bu, sini Bu, mohon maaf, saya pinjamin jilbab sama pinjamin samping. Dipinjemin, kenapa? Tadi punya Pak kotor dari jalan tadi nggak bawa samping, nggak buru-buru. Begitu dipinjemin, pakai jilbab, ya pakai samping, kelihatannya kayak apa ya ibu-ibu pengajian, nggak seperti kupu-kupungan. Sampai turun dari mobil langsung diciumin sama jamaah. Bahkan pun diarahkan tempat masing-masing tuh. Diarahkan, dihormati, hormati, dipuji-puji, bunyai, ustazah. Padahal itu racun. Nih, cerita benar, merinding. Setelah itu dikasih tempat yang khusus ibu-ibu, dikerumunin ibu-ibu, kumpul di situ. Di situ, bocah itu, cewek itu disuruh berdoa, Bu, saya minta doanya, minta berkahnya ini, jamaah ini, minta doain. Dia masih ingat waktu kecilnya ngaji, bacanya Robbana atina fidun, gak lain-lain. Robbana atina fid dunya hasanah. Dalam arti Robbana ya Allah atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan di dalam dunia, dan ya Allah berikan kita besok di akhir. Itu cuma doa itu doang. Ya, doa itu doang. Kiai ngaji setelah ngaji pulang nangis, langsung tobat, langsung jadi ustazah. Itu mendapat taufik hidayah. Tujuannya mau merayu laki-laki, mau jual harga diri. Begitu ikut kiai mendapat taufik hidayah, karena berkahnya kiai, ya di situ disanjung, dipuja-puja, sehingga pulang tobat langsung, alhamdulillah menjadi orang yang soleh. Nah, itu hidayah. Gak dicari, tujuannya mau jelek. Tapi taufik hidayah itu datang sendiri. Karena pas sholat itu memang Rabbi firli wali Rabbi firli warhamni warzuqni wajibuni wadini wa'afini wa'afuan. Dilebur dosanya, diampuni dosanya, diberikan rezeki, taufik hidayahnya, diangkat derajatnya, disehatkan jiwa raga. Amin Allahumma. Maka dalam ruku ini yang 4 faktor ini adalah termasuk sempurnakanlah rukunya. Yang kedua, sempurnakan iktidalnya, sempurnakan sujud, sempurnakan duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbil firli warhamni warzuqni wajiburi wadini wa'afini wa'afuan. Ustaz, saya bacanya kebalik-balik. Rabbil firli warhamni warzuqni, enggak apa-apa. Itu doa itu udah dirangkum, walaupun seandainya enggak runtut seapranya saja, itu dibalik juga enggak dosa. Yang dosa dalam baca Fatihah tidak boleh dibalik ayatnya. Ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, begitu kami sampaikan, ini yang kita harus tumanina di dalam sholat supaya sholat kita sempurna mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 faktor kita jalankan, amalkan, resapi supaya kita bisa mendapat taufik hidayahnya Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mau dilakukan ya? Insya. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pengajian pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa yang ikut mengaji
dan mendengarkan, mendapat pahala diampuni dari dosa perdosanya. Amin Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, berkahkan umurnya, maafkan ilmunya, banyakkan rezekinya, lebihkan rezekinya untuk pergi ke kepada Madinah. Amin. Dan mudah-mudahan diselamatkan di mana berada, dijauhkan dari segala penyakit, segala musibah, segala rintangan. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala musuh dan fitnah dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa. Amin. Ilahi anta maksudi wa tawfa matrubi a'tini mahabbat wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah syahidina, Allah samina, Allah hadirina, Allahumma nadrina, Allahumma Allahumma inna a'udzubika bi kalimatin la tamati min awqil absari wa min da'il akbar bi nafsi wa dami wa lamil juludi wal uruqi wa nizami subhanaka idza qadu amran ayyakula lahukum wa yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Antus salima, antu hamidu, antu kuwa, antu syafa, antu barokah, antu karomah, antu salama, antu sa'adah fi din wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.